Jadi, di video ini kita akan membahas tentang pelayanan pendidikan di daerah otonom dengan contoh studi kasus dari Kabupaten Banggai, Kepulauan yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai daerah otonom, setiap kabupaten dan kota di Indonesia mempunyai kewenangannya sendiri untuk mengatur urusan pemerintahan termasuk di bidang pendidikan. Artinya, pemerintahan daerah punya peran penting dalam menyediakan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan bagi masyarakatnya. Lalu, kenapa Kabupaten Banggai, Kepulauan dipilih sebagai studi kasus? Karena daerah ini punya tantangan geografis yang unik, terdiri dari pulau-pulau yang tersebar luas. Hal ini berdampak langsung pada aksesibilitas pendidikan dan termasuk distribusi tenaga pendidik dan ketersediaan sarana prasarana pendidikan. Dengan memilih Banggai Kepulauan, kita bisa melihat bagaimana pemerintah daerah mengupayakan pelayanan pendidikan di tengah keterbatasan geografi, serta bagaimana otonomi daerah bisa menjadi solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan di wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Pelayanan pendidikan di daerah otonom bukan hanya soal wewenang, tetapi juga soal komitmen, karena setiap anak di Indonesia, dimanapun dia tinggal, berhak atas pendidikan yang layak. Kualitas pendidikan yang merata adalah kunci kemajuan suatu daerah. Namun, di Kabupaten Banggai Kepulauan, kita masih melihat adanya kesenjangan kualitas pendidikan yang cukup nyata. Letak geografis yang terdiri dari pulau-pulau terpencil menyebabkan tidak semua wilayah memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Masih ada sekolah dengan fasilitas terbatas, kekurangan guru, hingga tenaga pendidik yang belum merata. Kesenjangan ini berdampak besar bagi masyarakat. Anak-anak di wilayah terpencil sulit bersaing dengan mereka yang tinggal di pusat. Hal ini memperbesar jurang sosial dan ekonomi antar wilayah dalam satu daerah yang sama. Sehingga banyak generasi muda di daerah terpencil akhirnya tidak melanjutkan pendidikan, bahkan tidak mendapatkan keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk berkembang. Karena rendahnya fasilitas yang kurang memadai, maka dampaknya sangat terasa luas. Yang pertama itu adalah minimnya SDM yang berkualitas, dan yang kedua, lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Tanpa pendidikan yang merata, pembangunan daerah akan timpang dan sulit berkelanjutan. Kesenjangan pendidikan di Kabupaten Banggai, Kepulauan bukan terjadi tanpa sebab. Ada beberapa faktor utama yang memengaruhi rendahnya pemerataan dan kualitas pendidikan di daerah ini. Pertama, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, terutama di pulau-pulau kecil. Masih banyak sekolah yang hanya memiliki 1 atau 2 guru untuk semua mata pelajaran. Guru yang ditugaskan pun enggan untuk tinggal lama karena akses yang sulit dan fasilitas yang minim. Kedua, infrastruktur yang masih sangat terbatas. Akses jalan, transportasi, hingga jaringan internet yang belum maksimal. Hal ini membuat distribusi sumber daya pendidikan seperti buku, alat ajar, dan pengawasan dari Dinas Pendidikan jadi terhambat. Ketiga, adanya kesenjangan pemerintah daerah dalam menerapkan standar pelayanan minimal atau SPM di bidang pendidikan, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pengawasan, seringkali belum maksimal karena keterbatasan SDM dan anggaran. Tanpa kapasitas tata kelola yang baik, upaya memperbaiki kualitas pendidikan akan sulit berjalan efektif. Akibatnya, kesenjangan terus berlanjut dan memperbesar ketimpangan antar wilayah di kabupaten sendiri. Untuk mengatasi kesenjangan pendidikan, dibutuhkan solusi yang menyeluruh, bukan hanya membangun sekolah, tapi juga membangun sistem yang adil dan merata. Salah satu dasar pentingnya adalah penerapan standar pelayanan minimal atau SPM di bidang pendidikan. SPM adalah acuan wajib yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah agar setiap anak mendapat layanan pendidikan yang setara tanpa memandang kondisi geografis. Tapi pada kenyataannya, tidak semua daerah mampu menerapkan standar ini dengan maksimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pemerintah daerah harus dilakukan, baik dalam hal perencanaan, pengelolaan anggaran, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah pusat juga perlu melakukan penyeragaman standar dan memastikan daerah mampu menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi lokal.
Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu untuk dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan tetap terjaga. Bukan hanya laporan administratif, tapi evaluasi yang benar-benar menilai dampaknya terhadap siswa dan guru. Selain itu, dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tanpa alokasi dana yang cukup dan tepat sasaran, semua rencana akan sulit untuk dilaksanakan. Kita sudah melihat bahwa kesenjangan pendidikan di daerah otonom seperti Kabupaten Banggai Kepulauan bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal sistem, sumber daya, dan komitmen. Maka dari itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk meningkatkan layanan kualitas pendidikan. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan kebijakan dan anggaran yang kuat, sementara pemerintah daerah perlu untuk membangun kapasitas untuk menjalankan pelayanan secara tepat sasaran. Harapannya ke depan, Kabupaten Banggai Kepulauan dan daerah-daerah lain yang memiliki masalah serupa bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang lebih adil dan merata. Karena setiap anak di kota manapun di pulau terpencil mempunyai hak yang sama untuk meraih masa depan. Sekarang giliran kamu. Menurut kamu, apa hal yang paling penting yang harus segera diperbaiki dalam pendidikan di daerah? Kita sudah melihat bahwa Guru hingga Laporan administratif, tapi pendidikan dan daerah Ke depan,